ketemu lagi dengan kakak Endang Samosir. Pasti ada di antara adik-adik yang bingung mengapa materi yang dibahas pada kali ini adalah APBN dan juga APBD. Sementara masih ada banyak materi lain yang belum kakak bahas. Nah, untuk itu kakak mau menyampaikan bahwa saat ini kakak akan share video pembelajaran atau bagikan video pembelajaran kepada adik-adik yaitu materi semester genap. Mengapa demikian? Karena kakak merasa adik-adik lebih membutuhkan materi ini pada saat ini. Nah, berdasarkan hal itu, materi yang pertama yang akan kakak bahas adalah tentang APBN dan juga APBD. Nah, kita langsung saja kepada materi. Tapi sebelum itu, adik-adik harus tahu bahwa materi APBN dan APBD ini terbagi menjadi 3 bagian. Sesuai dengan yang kakak lihat pada buku panduan ataupun buku lainnya, bahwa materi ini dibagi menjadi 3 bagian. Untuk itu, sekarang kita akan membahas bagian yang pertama. Nah, apa sih Kak yang dibahas pada bagian pertama? Pada bagian yang pertama, kita membahas APBN. Di bagian APBN ini, terdapat 4 materi lagi adik-adik. Artinya ada 4 submateri yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah pengertian dari APBN itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi APBN, yang ketiga adalah tujuan APBN, dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah mekanisme penyusunan dari APBN. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung membahas materi yang pertama, yaitu pengertian APBN. Pasti di antara kita sudah sering mendengar kata APBN. Nah, apa itu APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tentunya, setiap negara memerlukan adanya anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Dengan adanya anggaran tersebut, maka proses belanja akan lebih terarah. Sudah adanya anggaran berarti ada rincian, biaya ataupun apa yang menjadi target ataupun apa yang menjadi belanja negara tersebut. Nah, sementara apakah sebenarnya pengertian dari APBN ini? Nah, baiklah. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan salah satu perwujudan Pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tahun 2020. APBN diatur dalam Perundang-undangan Nomor 20 tahun 2019. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa APBN adalah suatu daftar yang merinci secara sistematis tentang sumber-sumber penerimaan dan belanja negara yang berlaku dalam satu periode. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi APBN. Apa saja yang menjadi fungsi APBN secara sederhana ataupun dapat kita lihat bahwa fungsi dari APBN ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Apa itu fungsi alokasi? Nah, fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dan melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Nah, dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya perekonomian. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Apa itu fungsi distribusi? Fungsi distribusi adalah fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Apa itu fungsi stabilisasi? Fungsi stabilisasi adalah fungsi yang bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah yang namanya inflasi. Yang keempat adalah fungsi otoritas. Apa itu fungsi otoritas? Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak
atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Yang kelima adalah fungsi perencanaan. Apa itu fungsi perencanaan? Fungsi perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah fungsi regulasi. Apa itu fungsi regulasi? Fungsi regulasi APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan perlu diingat bahwa pada intinya semua ini bertujuan kepada yang terakhir, yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat. Setelah kita memahami fungsi disusunnya APBN bagi suatu negara, kita juga harus mengetahui apa yang menjadi tujuan APBN tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN juga memiliki tujuan yang mendasarinya. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, apa saja tujuan APBN tersebut? Kita akan bahas secara bersama. Yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Dan yang terakhir, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Setelah mengetahui kelima ini, maka jika kita perhatikan dari kelima tujuan di atas, secara umum disusunnya APBN bertujuan untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Adapun materi selanjutnya yang menjadi materi terakhir kita adalah mekanisme penyusunan APBN. Tentu sangat penting yang namanya mekanisme penyusunan APBN. Nah, untuk itu di sini disediakan bagan mekanisme penyusunan APBN. Adapun penjelasannya adalah yang pertama, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Selanjutnya, pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Dan yang keempat, persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Jika tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Nah, demikian mekanisme penyusunan APBN. Demikian juga berakhir materi yang akan saya jelaskan ataupun yang dapat saya sampaikan pada bagian yang pertama ini. Untuk itu, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian informasi, mohon disampaikan di kolom komentar agar dapat saya perbaiki untuk kedepannya. Untuk itu, akhir kata saya ucapkan terima kasih.